Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, tuan-tuan guru kami, para alim ulama, begitu juga Bapak BKM beserta jajarannya dan seluruh jamaah salat maghrib menjelang menantikan salat isya Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan. Bagaimana kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu, sehat semuanya? Biasanya kalau yang serba baru-baru itu makin semangat. Makin semangat Pak kan? Semangat gajinya, semangat juga mobilnya. Tapi tak kalah penting semangat ibadahnya. Jadilah seperti petani. Dia bertanam terus, tapi dia tak pernah khawatir nanti hasil tanaman ini dapat berapa. Tak ada itu yang dipikirkan sama dia. Yang penting rajin aja dia nanam, pasti dia akan memanen. Begitu juga dengan kita yang sekarang Masya Allah hidupkan dari tahun ke tahun, tahun ini ke tahun ini, tahun depan ke tahun depan, tetap Masya Allah hidupkan kita. Ini merupakan nikmat yang paling terbesar. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat masih bisa bernapas alias sehat. Sebab kalau sudah sehat ini dicabut sama Allah, tak perlulah penyakit yang begitu berat. Gigi aja yang berlobang, kayak mana nahankannya Bapak ya? Kalau udah berlobang itu nengok orang lain rasa mau ditumbuk aja, emosi bawaannya. Nah, makanya nikmat sehat ini betul-betul dijaga. Karena kalau sudah datang sakit nanti tak usahkan untuk beribadah, untuk makan pun tak kenyang rasanya. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi pergantian hari, bulan, tahun itu sebetulnya bukan untuk menambah umur kita. Kalau sudah bertambah-tambah itu secara dunianya bertambah, itu secara akhiratnya bentar lagi kita mau datang ke liang lahat. Umur kita itu bukan bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Makanya sepandai-pandai orang untuk memahami ini, apa kata Rasul? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang paling cerdas itu bukan orang yang IQ-nya 200, bukan orang yang IP-nya 8,00, tidak. Kebanyakan kali Pak ya. Jadi orang yang paling cerdas kata Rasul al-kayyisu, kayyis itu orang paling cerdas. Nah, ini bisa dapat bocoran satu nama untuk cucu kita nanti nih. Siapa namanya? Muhammad Al-Kayyis. Buat aja itu. Ini entah apa-apa namanya kan. Siapa namanya? Robert Tukijo. Tak ada artinya Pak kan. Al-Kayyis, Muhammad Al-Kayyis. Orang yang cerdas itu apa? Mandana nafsahu. Dia tuh selalu mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk apa? Untuk kehidupan setelah dia mati. Karena setelah kita mati ini ada kehidupan paling abadi lagi. Itulah kehidupan akhirat. Makanya selama kita masih hidup di sini nih, sering evaluasi. Dan sering juga untuk bertani. Bertani di sini apa artinya? Beramal. Karena Rasul katakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya untuk akhirat. Nah, sudah kita evaluasi diri kita,
makin bertambah usia, maka makin matang juga amalan. Makin bertambah juga hari, tahun, dan waktu, maka makin juga berpindah keadaan kita dari yang buruk menjadi yang baik. Makanya kita selalu berdoa. Jangan doa itu di awal tahun dan di akhir tahun saja. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan keadaan, bolakkanlah atau balikkanlah keadaan kami dari keadaan yang jelek menuju keadaan yang baik. Nah, mudah-mudahan keadaan kita yang sebelumnya tadi itu tidak baik menjadi orang yang baik. Amin. Dan kita doakan adapun saudara kita yang masih sakit sebelumnya, mudah-mudahan kita doakan yang sekarang sakit menjadi sehat. Yang masih dalam kesusahan sekarang ini kita doakan menjadi orang yang bahagia. Dan yang sekarang ini yang belum dikaruniai momongan dari Allah, mudah-mudahan Allah berikan keturunan kepadanya. Dan yang sampai sekarang yang masih menyendiri alias jomblo, mudah-mudahan Allah berikan jodoh untuknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku umatnya, mari kita bersama-sama untuk memperbanyak membacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh di antara kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru yang Allah muliakan, sebelum kita mulai memberikan sedikit catatan kepada bapak biar supaya menambah terus pahala kita nih. Coba niatkan kembali niat iktikaf. Jangan sampai balik nanti tak dapat pahala iktikaf. Karena udah balik nanti tak ada lagi iktikaf tuh. Sengaja aku niat iktikaf selama di masjid karena Allah Ta'ala. Udah. Yang kedua, niat menantikan sholat. Sholat apa kita nantikan? Sholat Isya. Kemudian niat apa? Niat memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan masukkan dalam kota infak saja. Karena memakmurkan masjid itu ada dua, memakmurkan secara fisik dan memakmurkan secara hakikat. Hakikatnya itu apa? Meramaikan masjid, itulah dinamakan sebagai orang yang telah orang yang telah memakmurkan masjid. Itu tiga itu diniatkan, maka bapak dan ibu kita semua insya Allah pahala saldonya pun makin nambah. Baik bapak dan ibu jamaah yang Allah muliakan, seyogyanya bukan saya yang mengisi pada kesempatan kali ini, sebagai pengganti saja. Pengganti itu tak ubahnya seperti ban serep lah Pak ya, bocornya itu keliling. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, singkat ini adalah kita akan membahas surah yang selalu kita baca. Dan bahkan saya kira bapak-bapak, ibu-ibu tak ada yang tak menghafalnya. Dan ini adalah surah langganan. Jadi kalau bisa kita itu ketika sholat sendirian ataupun berjamaah, imam itu kalau bisa membaca ayat yang makmumnya itu paham artinya, paham maknanya, dan juga hafal. Di Arab sana kenapa di tiap Ramadan walaupun satu juz mereka itu berdiri Pak, mereka menangis, terseduh-seduh mereka menangis. Karena mereka hafal dan paham maknanya. Kita kalau di Indonesia dibuat satu juz menangis semua jamaah. Menangis karena lamanya. Ya Pak kan? Kalau di Arab sana menangis tuh. Kalau sudah malam ke-27 Ramadan di Masjidil Haram, di masjid-masjid yang ada di Timur Tengah Arab Saudi atau di Mesir sana. Pengalaman ketika kuliah di sana Pak. Itu kalau sudah malam 27 itu Masya Allah surahnya panjang, kemudian lagi doa witirnya pun panjang sampai 1 jam. Menangis mereka
Kami orang asing menangis juga. Lama kali imam ini. Nah, dan ini surah begitu juga. Bacaan ayat Al-Quran untuk menambah kekhusyuan kita sholat, itulah baca ayat yang kita pahami. Dan ini membantu kita juga. Karena salah satu di antara sholat orang-orang yang diterima Allah adalah sholat orang yang khusyuk. Dan sholat orang yang khusyuk ini menjadi salah satu orang yang pertama dikatakan oleh Allah orang yang paling beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Berbahagialah orang yang beriman. Beriman di sini siapa yang pertama tingkatannya? Allah sebutkan alladzina hum fi sholatihim khusyun. Orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Banyak cara untuk mendapatkan khusyuk. Tapi salah satunya inilah memahami apa yang dibaca. Tak ubahnya ketika kita baca Fatihah ketika dalam sholat. Kalau tak tahu maknanya dan tak paham artinya, apalagi masih mulai menghafalnya, jangan harap untuk khusyuk. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, itu saja bisa kita pahami dalam. Bisa sholat kita itu lama, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus sudah setelah waladhdallin disambung lagi dengan ayat. Nah, inilah ayat yang akan kita bahas. Dan ayat ini juga sebagai peringatan untuk kita. Apa ayatnya? Surah Al-Ma'un. Hafal Bapak Ibu? Nah, Surah Al-Ma'un itu letak kalimatnya itu di akhir. Biasanya ayat-ayat yang lain itu disebut Allah, itu dinamakan dicabut dari ayat pertamanya. Alhaakumut takatsur, berarti surah Takatsur. Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Coba saya tanya Bapak Ibu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah apa itu? Kok enggak surah Qul huwallah? Ada juga di antara ayat itu diambil untuk menjadi nama ayatnya, ada juga tidak. Tapi surah ini diambil di akhir. Itulah dia surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. 7 saja ayatnya. Tak mungkin di antara Bapak Ibu yang tak hafal di sini. Kalau tak hafal, besok panggil ustaz untuk ngajari biar supaya hafal. Ini dahsyat artinya nih, Pak. Mungkin ada juga yang ngena di dalam ayat ini kepada kita. Karena ayat ini apa isinya? Isinya adalah cercaan dan ciri-ciri siapa sih orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Pendusta agama itu dia itu udah beragama tapi didustakannya agamanya. Dalam arti kata inilah orang yang munafik tuh. Turun ayat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan turunnya di kota Mekah disebut dengan Makkiyah. Ada juga ulama mengatakan turunnya di Madinah atau disebut dengan Madaniyah. Tapi para ulama lagi ada yang berpendapat separuh turunnya di Mekah, separuh lagi turunnya di Madinah. Karena apa? Di dalam surah ini di sini terdapat celaan kepada orang munafik. Karena munafik itu ditemukan ketika hijrah. Sebelum hijrah tak ada orang munafik, yang ada orang kafir. Nah, surah ini memiliki asbabun nuzul, turun sebab ayatnya. Tak semua ayat ada sebab turun ayatnya, seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu di kitab manapun, tafsir manapun, itu para ulama ketika ditanya asbabun nuzulnya itu mereka tidak komen. Karena memang tak ada. Tidak ada.
Kalau surah ini ada. Siapa itu yang dimaksud? Nah, ini surah sebetulnya ada suatu kejadian. Kejadiannya ini terjadi di Mekah. Ada seorang dulu ini, orang kafir nih dulu, dia ini orang kaya, Pak. Setiap hari menyembelih kambing. Disembelihnya kambing. Tapi dia ngasihnya kepada orang pilihan-pilihan saja. Datang ketika dia menyembelih pada suatu hari, ada beberapa anak yatim datang. Taulah ketika anak yatim datang pasti tujuannya mau minta daging itu tadi. Pas datang anak yatim tadi, bukannya diberikan daging hasil daripada sembelihannya tadi, malahan anak yatim tadi diusir sekuat-kuatnya. Maka turunlah ayat Al-Quran. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah mengatakan di situ, ara'aita, Muhammad, tahu enggak kau? Lihat enggak kau? Allah di sini bertanya sekalian untuk menjawab. Banyak ayat-ayat juga yang turun itu tujuannya bertanya, tapi pada hakikatnya tujuannya pun Allah juga ngasih tahu. Contoh Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, guncangan. Tahu nggak apa itu guncangan? Dibalas sama Allah. Yauma yakunun nasu kal farashil. Dijawab. Arti guncangan itu apa? Kiamat. Kiamat itu bagaimana? Ketika itu manusia berterbangan seperti laron yang bertindih-tindih. Wa takunul jibalu kal ahid. Dan ketika itu gunung-gunung pun terbang tak ubahnya seperti kapas. Begitu juga dalam surah langganan ketika dibawa di Ramadan apa itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu enggak kau Muhammad apa malam Lailatul Qadar itu? Nah, artinya setiap ada ayat yang diawali dengan pertanyaan kemudian dijawab sama Allah, itu artinya ini ayat sangat betul-betul harus diperhatikan. Tahu enggak kau Muhammad siapa itu orang yang dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama? Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak tergolong di antara orang yang disebut dengan mendustakan agama. Orang mendustakan agama itu bagaimana? Apakah dia mengejek agamanya? Apakah dia menghina agamanya dengan perkataannya, dengan sikapnya? Tidak. Itu terlalu berat. Orang yang mengejek agama itu artinya menista agama, bukan mendustakan agama. Ini lebih ringan lagi, Pak. Kalau tadi mengejek agama itu udah menista, berat. Ini ringan lagi. Ingat ada 5 ciri orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu yang pertama adalah orang yang anti sama anak yatim. Anti di sini apa? Tak suka aja dia sama anak yatim. Tak usah kan bantu, nengoknya aja sebelah mata. Maka berbahagialah orang yang cinta sama anak yatim. Kalimat yatim ini disebutkan dalam Al-Quran banyak. Kenapa anak yatim ini dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Islam? Yang pertama karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Dulu pada masa jahiliyah belum datang Islam, ada 2 kelompok yang paling hina kedudukannya. Yang pertama perempuan. Maaf cerita ibu. Adanya Islam dan Nabi Muhammad nih sebetulnya yang paling bahagia itu ibu. Kan? Wanita paling bahagia. Wanita diselamatkan. Yang dulu tidak berguna sekarang orang yang paling dihormati. Apa yang Rasul sebutkan ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
siapa orang yang paling berhak untuk aku ayomi dan aku jaga dan aku baik kepadanya? Apa kata Rasul? Ummuka, omak kau. Lagi Rasul, ummuka, mamamu. Lagi Rasul, ummuka, mamamu. Baru yang terakhir, summa abuka, ayahmu. 3:1. Mana yang lebih banyak disebutkan? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Naik derajat perempuan. Ketika zaman jahiliyah, perempuan dulu tidak mendapatkan warisan dari suaminya yang udah meninggal. Dulu kok perempuan lahir, Bapak Ibu, maafnya, ketika ada seorang perempuan tadi itu yang sedang ingin melahirkan, itu mereka melahirkannya itu dibawa di tengah-tengah padang pasir, dilobangi padang pasir tadi itu, dibuat kuburan, dia di situ beranak. Sebelum keluar anaknya, ditengok dulu tuh Pak, masuk keluar dulu kelamin anaknya tuh. Kalau memang laki-laki langsung, kalau memang perempuan langsung dikubur. Karena bagi mereka perempuan itu tak ada gunanya. Tapi setelah datang Islam, bagaimana? Mengatakan sama mama itu dosanya udah seperti apa? Sebesar gunung. Hati-hati. Yang kedua, orang yang paling lemah dan dihina dulu siapa? Anak yatim. Tapi setelah datang Islam, tengok orang yang baik kepada anak yatim, apa pahalanya ia dapatkan? Yang pertama, dia akan mendapatkan bangunan yang ada di surga nanti. Dan ada satu hadis, ketika itu ada sahabat yang dia itu hatinya keras sekali Pak, tak bisa menerima kebenaran, dinasehatin pun tak masuk. Sesekali dia datang kepada Rasul, ya Rasul, ini hatiku nih sekarang keras sekali, gimana caranya biar bisa lembut hatiku nih? Apa kata Rasul? Irhamil yatim. Yang pertama, kau kasih sayangi dulu anak yatim. Wa at'im, kasih makan dia. Wamsah, kemudian udah dikasih makan tadi itu, di apa kepalanya tuh Pak? Bukan di toko, di apa? Dibelai, dihelai. Karena setiap rambut yang dihelai tadi itu hasanat, mendapatkan kebaikan. Maka sahabat tadi melaksanakannya, terus ketika itu hati dia pun menjadi tenang. Itu kalau hati kita sekarang ini Pak, yang masih galau, yang masih keras, panggil anak yatim datang ke rumah, buat dulu acara doa-doa, suruh dia aminkan doa. Karena aminnya anak yatim itu Pak mustajab. Dalam Islam, yatim itu ada limitnya. Jangan dikatakan yatim itu seumur hidup. Kok seumur hidup? Mungkin Bapak Ibu sini banyak yang yatim ya. Semua yatim Pak ya. Nenek saya yatim, ayah saya masih ada. Nenek sama pak mamanya, jadi nenek kakek masih ada. Semua yatim. Yatim itu apa? Seorang anak kecil yang belum baligh, tapi dia sebelum balik sudah ditinggal oleh ayahnya. Jadi pas dia lahir ditinggal ayahnya, maka dia dikatakan yatim. Tapi setelah balik dia bukan yatim lagi. Taubahnya seperti mu'alaf, limitnya pun ada. Jangan dia mu'alaf udah 30 tahun tetap juga ngaku aku mu'alaf katanya. Kenapa? 30 tahun Islam aku mu'alaf. Jadi begitu juga dengan anak yatim. Kalau sudah dia balik, maka dia tidak dikatakan anak yatim. Ustadz, kalau ada yang meninggal mamanya, apakah dia dikatakan yatim? Dalam Islam itu ghairu ma'ruf, tidak dikenal, tak terkenal Pak. Karena yang dikatakan berhak anak itu anak yatim adalah mati atau meninggal ayahnya. Karena anak yatim ini tak ubahnya seperti anak yang kehilangan induk. Yang wajib mencari nafkah siapa? Laki-laki, ayah.
Jadi yang diayomi itu adalah anak yang kehilangan ayahnya. Jadi tak usah kita buat acara-acara yang wow, tapi pahalanya sedikit, bahkan tak ada. Mudorotnya pun banyak, maksiatnya pun banyak. Sekarang banyak buat acara resepsi, pesta besar-besaran. Yang diundang Masya Allah orang-orang kaya, pejabat, hebat semua, tapi meninggalkan anak yatim. Ya, anak yatim ditinggal sebelah-sebelah tuh masih banyak. Ada guna acara itu. Undang anak yatim, kasih dia uang, kasih dia makanan. Itu lebih berpahala lagi. Minta doa kepadanya. Innama yansuru hazil ummata bidu'afaiha. Kalau kita tahu Pak, doa kita ini sekarang diangkat sama Allah, diijabah sama Allah. Salah satunya berkah doa-doa orang yang lemah di antara kita. Siapa orang lemah tuh? Anak yatim tadi. Panggil, ada setiap hajatan, panggil anak yatim. Tapi kalau ada orang yang tak suka dengan anak yatim, maka dia dikatakan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Itu, apalagi yang punya banyak duit, buatkan satu rumah, tempatkan di situ semua anak yatim. Masya Allah. Buat di situ anak yatim. Tapi kalau udah besar jangan dia dipekerjakan pula. Ini dia apa dulu nanti udah bisa dipekerjakan sama dia. Ini perbudakan namanya. Jangan. Kok bisa ngasih anak yatim itu jangan setahun sekali juga. Nunggu dia nanti udah balik, tak yatim lagi nanti dia. Kok bisa tiap hari. Itu yang pertama, waspada, hati-hati sama anak yatim. Murka kita sama anak yatim, Allah lebih murka sama kita. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Isyaratan ila annahu la yut'imu idza qaddara. Ini tafsir daripada Sohbatut Tafasir nih Pak yang saya bawa. Inti daripada tafsir-tafsir ringkasan daripada Syekh Ali As-Sobuni. Jadi semua daripada tafsir dihimpun di sini. Makanya ringkas-ringkas saja dibuat sama dia. Siapa yang kedua ini? Adalah orang yang sama sekali tak usahkan memberi makan. Memotivasi orang pun ketika untuk menyantuni miskin pun dia larang. Tak usahlah dia mau ngasih makan. Ada orang mau baik sama miskin dicegah sama dia. Inilah orang yang dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Begitu juga dengan orang miskin. Itu doanya Pak, dahsyat tuh. Dahsyat doanya. Makanya ketika kita bersedekah sama miskin tadi tuh, kalau bisa sekarang ini secara adabnya. Janganlah diupload fotonya nampakkan gambar orang yang menerima tadi. Ya Pak ya. Kasihan. Boleh tapi diblurkan aja wajahnya. Dibuat logo matahari itu di wajahnya Pak. Kan tak nampak kan. Ini udah maaf cerita. Kami alhamdulillah si Polan ini telah memberikan sedekah kepada fakir miskin. Udahlah ibu tadi itu kena sumbangan, terkenal pula dia sebagai orang miskin. Di masjid ini ngasih ke ibu ini, masjid itu lihat foto ibu itu juga menerima, kan begitu. Kasihan ibu itu kan diteror, wow ibu ini ibu miskin. Itu namanya mengejek. Makanya sekarang kalau ingin ngasih bantuan tuh kok bisa diblurkan aja Pak, blur. Dihapuskan atau sama sekali tak usah dikasih apa gambarnya. Nah, miskin, ada apa dengan miskin nih? Ada salah satu di antara doa Nabi SAW. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni ma'azumara'il masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di surga bersama orang miskin. Itu doa Rasul. Artinya apa? Bukan berarti Rasul nyuruh kita untuk jadi miskin.
Ini bentuk hiburan Rasulullah kepada orang yang kena cobaan di dunia karena dia miskin. Tapi ingat, di akhirat orang miskin bersama Rasul. Dan kenyataan benar didukung dengan hadis yang lain. Nanti di akhirat Bapak Ibu, orang miskin itu lebih dahulu masuk surga dari orang kaya. Kenapa? Satu, interogasinya orang miskin ini cepat, tak lama, tak seperti orang kaya. Ya Pak kan? Orang miskin nih ketika interogasi sama malaikat, kau apa yang ada? Tak ada, plus miskin terus aku. Ngutang tutup mobil, tak ada, rumah nyewa gini. Oh udah, sholatmu udah ada semua, dah masuk gol surga langsung. Yang kaya tadi, kau punya apa? Rumah, ruko sana ada juga sana. Dari mana kau dapat ruko? Kemana kau gunakan? Lama interogasinya Pak. Bukan ngejek orang yang banyak ruko ya, tidak. Tak nakut-nakuti. Kok bagus tadi dia punya ruko, ada uang dari ruko dia kasihkan ke miskin lagi, kan hebat namanya tuh. Rukonya pun nanti ngomong, akulah dulu yang dimiliki oleh pemilik itu. Aku dulu digunakan untuk ini. Jadi saksi nanti. Udah masuk 500 tahun dulu orang miskin nih, baru orang kaya. Jadi ketika mendengarkan ini tadi, doa miskin ini tadi, Rasul tadi, ada salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, Pak. Dia ini sahabat yang dijuluki dengan tangan emas. Kenapa tangan emas? Dia tuh setiap berbisnis pasti dia tuh beruntung. Untungnya tak tanggung-tanggung. Dia ini orang kaya awalnya sebelum masuk Islam. Pas hijrah dia ditinggalkan semua hartanya, ikut Rasulullah dengan tangan kosong alias nol, tak ada harta. Baru ketika sampai di Madinah, orang Madinah kaum Ansor tadi ingin menolongnya. Nah, aku kasih dulu kau modal. Kau kan saudaraku sekarang. Terima kasih saudaraku. Kalau udah orang pakar bisnis tadi Pak, tak ada modal pun jadi dia. Kalau kita sekarang banyak modal pun tak menjadi juga. Nah, bisnis kaya dia jadinya di Madinah ketika itu. Tapi dia mendengar doa Nabi, menangis dia. Takut dia karena doa Nabi bersama orang miskin sementara dia orang kaya. Berpikir dia, gimana caranya kekayaanku ini habis biar aku jadi orang miskin. Disedekahkannya semua Pak. Pum, sama orang Madinah itu. Habis duit dia. Terakhir senang dia. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku jadi orang miskin, bisa nanti bersama dengan Rasulullah. Tak berapa lama kemudian, harta yang disumbangkannya tadi itu bukan membuat dia miskin. Besok 2, 3, 4 hari makin buat dia kaya. Dan ini hadis Rasul, mana qasat shadaqatun min mal. Takkan berkurang harta yang disedekahkan, bakalan akan bertambah. Makin bertambah hartanya, dia pun mulai menangis. Cemana caranya lagi biar bisa habis ludes hartaku nih. Rupanya suatu hari, pada satu waktu itu, penduduk Madinah itu Bapak Ibu lagi menanam dan memanen kurma. Dan kurmanya itu tidak laku. Sampai kurmanya tadi membusuk. Terakhir orang Madinah tadi itu pada tak ada harta mereka selain kurma busuk itu. Datang Abdurrahman bin Auf. Ini nih biar bisa menghabisi hartaku, ku beli kurma busuk orang ini semua. Wahai penduduk Madinah, jangan khawatir, kurma busuk kalian jangan kalian buang. Sini ku beli 10 kali lipat. Orang Madinah tadi ngomong, ini orang kaya gila atau cemana nih? Apa kurma busuk kami dibeli? Ya udah tanpa pikir panjang lah dikasihnya. Terakhir di rumah Abdurrahman bin Auf hartanya hanya ada rumah dan kurma busuk. Alhamdulillah, akhirnya aku jadi orang miskin, masuk surga bersama Rasul. Apakah dia miskin? Tidak.
Seminggu kemudian ada perwakilan penduduk Yaman datang ke Madinah. Ketika itu penduduk Yaman sedang kena penyakit. Dan dokter menyebutkan kalau ingin sehat penyakit kalian, makan kurma busuk. Rupanya orang Yaman tadi itu, Pak, utusannya bertanya kepada penduduk Madinah, siapa sih ada punya kurma busuk? Itu orang kaya yang lagi bangkrut sekarang tuh. Di rumahnya tuh cuman kurma busuk aja yang ada. Beli sama dia. Dibelinya 50 kali lipat, Pak. Terakhir Abdurrahman bin Auf tak bisa untuk menolak. Terakhir, ya Allah, walaupun aku kaya ini, ya Allah, aku ingin bersama Rasul. Apa kata Rasul? Kau tetap masuk surga bersamaku. Karena sebab dia kaya tapi dia bersyukur. Ini orang miskin, apakah semua miskin masuk surga? Tidak semua orang miskin kriteria masuk surga situ. Kalau dia miskin, penyapu, copet, nyuri lagi, apakah masuk surga? Tak masuk akal. Ini yang udah miskin kena musibah tapi dia taat, bersyukur dan juga bersabar. Inilah dikatakan miskin yang masuk surga. Nah, ini orang miskin. Hati-hati orang miskin, Pak, jangan pandang sebelah mata. Taat. Kalau di dunia ini bisalah kita cerita miskin kaya, tapi di akhirat tak bisa kita cerita miskin kaya. Mana dulu kekayaan yang kita bangga-banggakan. Banggakan di akhirat tak ada artinya kalau harta itu tadi tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hati-hati. Yang ketiga, siapa itu? Fawailul lil musallin. Tapi ketika dalam sholat, kalau bisa imam ini disunahkan untuk menyatukan semua kalimatnya. Jangan diberhentikan. Gitu juga kepada bapak ketika sholat sendirian. Jangan fawailul lil musallin. Berulang 3 kali dibuat samda. Fawailul lil musallin. Artinya apa? Celaka orang yang sholat. Itu bukan titik, masih koma. Makanya sebagai adabnya para qurra, ahli qiraah, itu menganjurkan kita untuk membacanya langsung. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Baru berhenti. Jangan berhenti ketika fawailul lil musallin. Artinya apa? Nanti pukul rata semua orang sholat itu semua celaka. Ingat sama imam-imam nih. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Nah, yang ketiga, orang yang dikatakan sebagai pendusta agama, dialah orang yang sholat, tapi di dalam sholatnya sahun. Apa arti sahun? Lalai. Lalai di sini ada lalai dia sebelum melaksanakan sholat, ada lalai dia di pertengahan sholat, ada lalai setelah sholat. Orang yang memperlambat sholat, menunda-nunda sholat, tidak ada uzur, tidak ada alasan ditundanya sholat, inilah termasuk orang yang dikatakan sebagai pendusta. Zuhur agak lama, jam 3, asar kan 15.40, masih ada lah. Kata ustadz kan kalau sebelum azan masih ada waktu. Main TikTok dulu, ngantor dulu misalkan, apalagi main Facebook dulu atau masak dulu. Hati-hati. Ciri orang-orang munafik itu sholatnya memang di ujung-ujung. Ketika dia melaksanakan wa iza qamu ila sholati qamu kusala, kok pun dia mendirikan sholat itu, sholatnya malas-malasan, iring-iringan. Hati-hati, jangan nunda-nunda. Selagi masih terdengar azan, langsung. Makanya kebanyakan orang yang rizkinya itu, kenapa itu Allah tunda-tunda? Karena diawali orang tersebut menunda-nunda sholat. Kita heran, kenapa aku tak pernah dipanggil sama Allah, dipanggil rizkiku cepat sama Allah.
Kenapa? Karena ketika Allah manggil kita, kita sombong. Hayya 'alas shalah. Ada yang dengar, ada yang pura-pura dengar, ada sama sekali tak dengar. Coba kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Padahal orang yang ketika dia mendengarkan azan, itu pahalanya besar loh Pak. Jangan katakan tahajud duha saja itu pahalanya besar. Ketika azan berkumandang, walaupun di TV kita dengar, di masjid kita dengar, kita stop dulu aktivitas kita, duduk kita, ikut mendengarkan dan menjawabnya. Itu pahalanya besar Pak. Kok di Arab sana ketika waktu udah mau sholat, tutup semuanya Pak. Tutup. Ruko-ruko tutup. Tengok di Arab Saudi sana, bukan Madinah Mekah saja, Riyadh. Nah, Riyadh sekarang ini udah mulai rame nih. Karena abang dah Haji Cristiano Ronaldo udah pindah sana Pak ya. Di mana? An-Nasr ya. Nah, ini mau buat ini nih para ini nih travel nih, umroh plus nonton Ronaldo. An-Nasr. Nah, bahkan di Riyadh sana Pak, yang dikatakan kota metropolitannya bukan kota sucinya. Yang dikatakan kota suci itu apa? Kota yang tidak boleh dimasuki selain Islam. Tapi di Riyadh banyak Kristen itu. Itu ketika ada panggilan azan, langsung sontak. Bukan mereka takut hukuman nanti itu kalau tak ditutup itu nanti akan mereka tutup, boikot. Bukan. Memang takut panggilan tadi itu. Kita tidak. Di situ azan, di situ kita buka. Ya kan? Situ azan dibuat. Kok bisa pas azan matikan semuanya? Dengar, besar pahala. Nah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang dikatakan yang kedua itu, yang dia celaka dalam sholatnya, yang pertama dia melalaikan dalam arti apa? Menunda pun diartikan sebagai melalaikan. Yang kedua, ketika dia sholat, nah tak selaras apa yang dibaca, apa yang dimasukkan dalam hati. Itulah kadang ketika kita sholat tadi, Qul huwallahu ahad. Karena artinya situ apa? Itu menyangkut tauhid. Allah Maha Esa. Tahu dia Allah Maha Esa. Kepada Allah tempat bergantung. Tapi dalam hatinya masih bergantung sama manusia. Nah, tak selaras. Nah, itu yang dikatakan orang yang sahun lalai ketika dalam sholat. Baru yang keempat, karena waktu juga sedikit, allazina hum yura'un. Ciri-ciri orang mendustakan agama yang keempat adalah orang yura'un. Yura'un di sini kata tafsirannya adalah ayyusalluna amaman nas ri'a. Dia beribadah, beramal, sholat depan manusia, tapi tujuannya untuk memperlihatkan amalan, untuk mencari pujian, untuk supaya tak diejek. Ya kan? Tengok sekarang nih, buat konten. Memang kesannya bagus. Tapi sekarang kontennya sekarang nih, konten sama sedekah tuh beda. Tapi kalau konten sama ria beda tipis. Itu pas sama tuh. Buat konten membantu ini kadang memang terserah niat orang tuh sih. Kita tak bisa memvonis hati orang itu. Tapi kebanyakan lebay mereka ketika memberikan sedekah tadi. Sampai jatuh ke dalam ria. Hati-hati. Semua amalan kita itu tidak akan diterima kalau niatnya adalah ria. Untuk apa kita beramal? Untuk mendapat pujian manusia. Sementara pujian Allah kepada kita terlalu banyak. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan mereka tadi itu yang dikatakan mendustakan agama tidak mau memberikan bantuan sekecil apapun. Maksudnya bantuan kecil seperti apa? Ngasih mancis untuk menghidupkan kompor, itu pun tak dia kasih. Itu sudah dikatakan mendustakan agama. Ngasih jarum benang untuk orang tersebut untuk menjahit,
dia pun tak ngasih, itu dikatakan sebagai mendustakan agama. Jadi ingat, yang mendustakan agama ada 5, 3 diantaranya hubungan kepada manusia, 2 hubungan kepada Allah. Jangan dikatakan orang mendustakan agama itu hanya kepada Allah, tapi kepada manusia paling banyak. Apa yang 3 kepada manusia? Menghardik anak yatim, tak suka anak yatim, tak mau menolong orang miskin, kemudian tak mau membantu. 2 terhadap hablum minallah, apa itu? Yang dia itu sholatnya lalai, yang kedua dia itu ria. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang disebutkan sebagai pendusta agama. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin ditanyakan Bapak? Satu. Silakan Pak.